Pengamat ungkap kesalahan dan dampak negatif jika Jokowi cawe-cawe Pilpres. Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur, ikut mewarnai. Ungkapan cawe-cawe itu sepanjang saya memahami sekian puluh tahun menjadi orang Jawa itu menunjukkan bahwa melakukan sesuatu di luar kalau bahasa kerennya itu tupoksi. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres, bahwa yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda, tapi gerakannya harus sama-sama ke depan. Nanti ada yang kurang bersepakat, maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dengan keadaban yang ada, keberadaban yang ada, kesantunan yang ada, kepatutan yang ada. Itu adalah kode yang bagus bagi yang lain. Bapak Presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti. Tetapi ikut campur tentu clear ikut campurnya di bidang apa, gitu. Pengamat ungkap kesalahan dan dampak negatif jika Jokowi cawe-cawe Pilpres. Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya mengakui jika dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin, redaksi, dan konten kreator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin 29 Mei 2023. Jurnalis senior Karni Ilyas yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Jokowi menyebut aksi cawe-cawe politiknya itu merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang, kata pemimpin redaksi TV One News itu saat ditemui usai pertemuan di Istana kemarin. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan Jokowi sebut cawe-cawe lebih dari 7 kali. Jokowi menyebutnya untuk urusan kepentingan nasional, menjaga momentum 13 tahun dan bonus demografi. Dampak negatif dari Jokowi cawe-cawe, analisis politik Pangi Syarwi Caniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut dia, sedianya pernyataan ini tidak lazim dilontarkan dalam negara demokratis. Kendati dibungkus alasan demi bangsa dan negara. Pangi menjelaskan campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya berdampak ada netralitas institusi. Dia menyebut cawe-cawe Jokowi ini membuat garis permisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya menjadi kabur. Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif. Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan, kata Pangi dalam keterangannya Jumat 2 Juni 2023. Selain itu, Pangi menyebut campur tangan Jokowi mengurangi pluralitas dan partisipasi warga negara. Sebab kata dia, demokrasi yang sehat meminta masyarakat menentukan sendiri calon presiden sesuai preferensi mereka. Jika presiden punya pengaruh besar dalam menentukan calon, maka pilihan politik warga negara seakan dirampas. Ciptakan presiden yang baru. Pangi turut menyoroti rusaknya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan serta integritas lembaga negara. Tanya itu, menurut Pangi, campur tangan presiden dalam menentukan capres memunculkan resiko terjadinya stagnasi politik. 3 kesalahan berdasar jalan pikiran Jokowi, salah paham sebagai seorang presiden.
Pertama, Ubaidillah menilai Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden. Dia menjelaskan presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu, kata dia, adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan yang mesti ditunaikan sesuai jadwal 5 tahun sekali. Secara moral politik kenegaraan, kata dia, posisi presiden melekat sebagai pemimpin aparatur sipil negara atau ASN. Jika ASN diwajibkan netral, maka presiden mestinya menjalani fungsi lebih moralis dibandingkan ASN. Jokowi dinilai tak paham praktik politik kenegaraan. Jokowi gunakan jalan pikiran Soeharto. Ubaidillah menyebut kesalahan ketiga, Jokowi adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintah Soeharto. Ia menjelaskan, rezim Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan dipandu oleh garis-garis besar haluan negara yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan 5 tahunan dan jangka panjang 25 tahunan. Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial. Murni saat ini yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat, Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintah dengan baik, kata dia. Pengamat ungkap kesalahan dan dampak negatif jika Jokowi cawe-cawe Pilpres. Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya mengakui jika dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin, redaksi, dan konten kreator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin 29 Mei 2023. Jurnalis senior Karni Ilyas yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Jokowi menyebut aksi cawe-cawe politiknya itu merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang, kata pemimpin redaksi TV One News itu saat ditemui usai pertemuan di Istana kemarin. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan Jokowi sebut cawe-cawe lebih dari 7 kali. Jokowi menyebutnya untuk urusan kepentingan nasional, menjaga momentum 13 tahun dan bonus demografi. Dampak negatif dari Jokowi cawe-cawe, analisis politik Pangi Syarwi Caniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut dia, sedianya pernyataan ini tidak lazim dilontarkan dalam negara demokratis.